Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan kali ini saya sedikit akan bercerita tentang pengalaman kami di SMK BPP tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di tahun pertama kami. Kemarin tahun pelajaran 2022-2023, tahun ini lebih tepatnya. Nah, eh, dalam kesempatan kali ini saya akan coba berbagi juga dengan teman-teman. Ini mungkin judul yang saya ambil, yaitu berbagi tentang perencanaan dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 di SMK BPP. Oke. Di tahun pertama, mungkin selalu terdapat situasi yang kurang kurang bisa kita mengerti mungkin di tahun pertama, karena biasanya sesuatu itu yang sulit itu awalnya kita memulai itu mungkin yang agak sulit, tapi faktanya kalau kita laksanakan, kalau kita persiapkan dengan baik itu tidak terlalu sulit seperti yang kita pikirkan. Nah, situasi yang kita hadapi tentunya mungkin sama dengan teman-teman semua yang sekolahnya tahun pertama atau pertama kali melaksanakan kurikulum merdeka. Di situ ada mata pelajaran yang baru mungkin, yaitu P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang alokasi waktunya itu diambil dari mata pelajaran yang lain. Dan itu memang harus kita persiapkan, harus kita rencanakan dengan sebaik mungkin, dan yang paling penting mungkin kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Seperti itu mungkin situasi gambaran awal ketika kita baru melaksanakan kurikulum merdeka di SMK BPP. Lalu pastinya karena itu tahun pertama pasti ada tantangan. Di sini saya tuliskan itu tantangan yang kita hadapi itu ada di dalam dua sisi, antara sisi guru dan peserta didik tentunya, karena itu yang bakal terlibat secara langsung. Jadi mungkin tantangan yang harus kita atasi terlebih dahulu yaitu guru dan peserta didik yang belum tahu mungkin tentang mata pelajaran P5. Jadi tantangannya saat kita melaksanakan pertama kali itu tentunya ini tantangan terbesarnya. Nah, baru. Oke. Nah, dilanjutkan. Untuk aksinya, ini ada beberapa aksi yang harus kita lakukan untuk mengatasi tantangan yang tadi disebutkan. Jadi yang pertama, kita kemarin tuh membaca dulu pedoman pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diberikan oleh pemerintah. Jadi yang diberikan oleh dinas kita baca dulu, karena jika kita membaca itu pedomannya dengan baik sih, sepertinya tidak akan ada kendala yang terlalu sulit. Jadi mungkin balik lagi ke kitanya harus berliterasi lagi, membaca lalu memahami setiap langkah-langkah yang diberikan di pedoman tersebut. Aksi yang pertama itu, dan aksi yang kedua yang kita lakukan tentunya harus membentuk tim, karena sepertinya akan berat sekali jika itu kita coba pecahkan sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya kita membentuk sebuah tim dulu. Jadi yang kami lakukan pada saat pertama kali menerapkan implementasi kurikulum merdeka dan pertama kali akan melaksanakan P5 itu membentuk tim dulu. Nah, timnya itu terdiri dari siapa? Dari guru-guru mata pelajaran yang memang ada alokasi mata pelajaran P5. Jadi kita sosialisasikan, kita rangkul guru-gurunya, lalu kita ajak berdiskusi bareng-bareng. Oke, itu aksi yang kedua. Untuk aksi yang ketiga, yaitu menentukan guru koordinator P5-nya. Jadi setelah kita bentuk tim, kita berdiskusi menentukan koordinatornya siapa. Jadi tujuannya untuk mempermudah kita berkoordinasi tentunya, lalu mempermudah juga kita berkomunikasi, dan yang paling penting mempermudah kita untuk menyamakan persepsi. Jadi tidak ada perbedaan persepsi nantinya ketika pada saat pelaksanaan. Seperti itu. Dan yang paling penting mungkin persepsi yang kita bangun di SMK BPP yaitu ketika P5, jadi status guru itu berubah menjadi pendamping mungkin. Jadi seperti fasilitator. Jadi kita memfasilitasi anak-anak untuk mengeluarkan kompetensinya atau mengeluarkan bakatnya, mengeluarkan idenya, kita eksplorasi sedalam mungkin. Seperti itu. Nah,
aksi yang keempat, setelah kita menyusun tim, kita sudah bentuk koordinatornya siapa. Kebetulan kalau di tahun kemarin koordinatornya ada dua. Jadi yang satu guru PKN, yang satu lagi guru IPAS. Jadi memang kenapa guru PKN, karena mungkin kita ngambilnya pemahamannya karena ada Pancasilanya gitu. Dan kalau kenapa ngambil guru IPAS sebagai koordinator yang kedua, karena alokasi jumlah jam mapel di IPAS itu lebih banyak seperti itu. Jadi pertimbangannya mengambil dari situ. Ini seperti itu. Nah, ini yang keempatnya, aksi yang keempatnya itu kita menyusun tema, lalu membuat modul P5 yang di dalamnya tuh mencantumkan perencanaan, pelaksanaan seperti yang tertulis di sini, ada pelaksanaan dan juga evaluasi. Nah, untuk modul sendiri itu banyak sekali di PMM, di platform media, platform Merdeka Mengajar. Jadi sepertinya kita tidak akan kesusahan atau kesulitan yang menghadapi kesulitan yang berarti ketika kitanya mengeksplor untuk pelaksanaan ini, karena banyak sekali contohnya kita juga sama mengambil referensi dari sekolah lain, mengambil referensi dari penulis lain di platform PMM itu, sehingga kita modulnya ambil lalu kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan di sekolah seperti itu. Nah, untuk tahun ini, tahun pelajaran 2022-2023, itu kita mengambil 4 tema, yang itu yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kebekerjaan, dan suara demokrasi. Nah, kebetulan untuk yang sudah dilaksanakan itu, gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal, yang sudah lengkap pelaksanaannya. Nah, untuk kebekerjaan dan suara demokrasi, itu kita satukan, maksudnya disatukan itu kita kolaborasikan waktunya, untuk membuat sebuah proyek yang ada di sekolah, maksudnya ada di lingkungan sekolah gitu. Seperti kalau yang untuk kebekerjaan, untuk kemarin yang gaya hidup berkelanjutan kita bikin kampanye tentang gaya hidup di sekitaran sekolah. Lalu untuk kearifan lokal kita mengadakan seni budaya, pentas seni di sini. Terus kaulinan barudak, kalau di Jawa Barat kaulinan barudak yang permainan yang zaman dulu. Lalu kita berkunjung ke museum budaya, Museum Sri Baduga. Untuk kebekerjaan dan suara demokrasi, kita mengambil ada satu kelompok atau ada satu divisi di mana fokus ke kebekerjaan itu untuk menjadi IO, event organizer. Nah, suara demokrasinya kita mengambil pemilihan OSIS. Jadi ada dua tema yang digabungkan, tapi dengan dengan perencanaan yang berbeda. Yang satu mempersiapkan untuk eventnya, yang satu mempersiapkan untuk kegiatan yang suara demokrasinya, tentang vote-nya. Oke. Dan ini mungkin aksi yang kelima. Jadi setelah kita merencanakan, membuat modul, dan sebagainya, lalu kita mensosialisasikan kepada peserta didik supaya sampai apa yang kita arahkan gitu, atau apa yang kita tuju itu bisa tersampaikan. Karena bagaimanapun kayaknya kalau kita melepas gitu untuk siswa berpikir tanpa kita arahkan akan sedikit sulit gitu. Karena mungkin tiap kemampuan individu dari peserta didik kita berbeda-beda. Tapi ketika kita arahkan, kita coba tujukan kepada satu persepsi yang sama, itu insya Allah bisa lebih enak dan peserta didiknya pun bisa lebih antusias nantinya untuk melaksanakan karena mereka tahu apa tujuannya. Oke, nah itu aksi yang kita laksanakan di SMK BPP. Untuk selanjutnya, nah dari aksi yang sudah kita laksanakan itu alhamdulillah hasilnya mungkin dari 2 tema yang sudah terlaksana sebelumnya, itu hasil yang paling signifikan itu memang ini yang nomor poin pertama, yaitu guru dan peserta didik antusias dalam pelaksanaan. Karena mungkin saya suka mendengar juga kadang-kadang ada yang di sekolah lain itu ada yang istilahnya berbagi, anak-anak jadi kurang ini, mungkin kurang antusias dan sebagainya. Mungkin karena itu tadi di aksinya anak-anak belum paham apa sih yang mereka lakukan itu, atau bahkan kita sendiri pun sebagai gurunya agak bingung sebenarnya kita tuh mau ngapain gitu. Tapi kalau kita jelas perencanaan dan jelas tujuannya, itu antusiasme dari anak-anak dan
Bapak Ibu gurunya lihat baik. Nah, hasil yang keduanya ini juga sama besarnya. Di sini kita bisa menciptakan ruang untuk peserta didik mengeksplorasi kelebihan, minat, dan bakatnya. Gitu. Jadi memang kita bakal benar-benar melihat siswa dari sisi yang lain ketika melaksanakan P5. Banyak kelebihannya, banyak bakatnya, minatnya terlihat di sisi yang lain, dan itu sangat bagus. Dan terlihat anak-anak pun ketika mengikuti P5 senang, ria seperti itu. Itu mungkin goal yang alhamdulillah di dua tema yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yang sudah selesai, dua tema yang sudah selesai itu berjalan dengan baik. Lalu yang ini nih, sosialisasi peserta didik lebih baik. Nah, karena kita di SMK itu kan banyak nih jurusannya. Jurusannya kalau di SMK BPP itu ada 5. Biasanya kalau sebelum ada P5 itu agak terlihat apa ya namanya, blok-blokan gitu. Misalnya jurusan ini hanya bergaul dengan jurusannya gitu, juga kurang bersosialisasi dengan jurusan yang lain. Tapi setelah ada P5 dan kita setuju pada saat awal pembicaraan, setelah membentuk tim dan menyusun modul, kita sepakat kalau P5 itu kita lebur, jadi tidak ada jurusan. Jadi kalau bikin kelompok, bikin divisi, dilebur 5 jurusan itu ada di dalam satu kelompok. Dan alhamdulillah terlihat perbedaannya. Kan kalau kelas 11 di SMK kami belum ada P5, berbeda dengan kelas 10 yang sudah melaksanakan P5. Mereka ke apa ya, persatuan antar jurusannya gitu lebih. Jadi yang kelas 11 ini mereka berbaur, tapi lebih berbaur lagi anak yang kelas, dia lebih enak kolaboratifnya, kalaupun ngadain event itu lebih enak seperti dengan kelas 10 yang sudah melaksanakan P5. Hasilnya jadi alhamdulillah. Nah, ini mungkin ada beberapa kegiatan P5 dokumentasi ini dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Yang tadi melakukan kampanye, ini kita berkampanye di sekitaran sekolah, di Taman Vanda. Karena sekolah kita di Kota Bandung dan dekat ke pusat kota, istilahnya kita berkampanye di sini di Taman Vanda. Lalu selanjutnya itu ada gaya hidup berkelanjutan. Nah, untuk gaya hidup yang ini juga sama, kita sebelum kampanye kita gerak jalan dulu gitu. Kita jalan dari sekolah menuju tempat untuk berkampanye. Ini hasil yang kedua, yaitu untuk kearifan lokal. Ini kita berkunjung ke Museum Sri Baduga. Saya ambil contohnya, dan produknya apa? Kalau yang tadi yang gaya hidup berkelanjutan, mereka bikin poster, bikin spanduk untuk disosialisasikan pada saat kampanye. Nah, kalau untuk P5 yang kedua, yang kearifan lokal, mereka berkunjung ke Museum Sri Baduga, lalu membuat video seperti ini, seperti video promosi untuk diposting di akun mereka untuk mempromosikan tempat museum ini, Museum Kebudayaan Sri Baduga. Seperti itu. Ini mungkin contohnya saya play sedikit. Sekarang kita sedang membuat vlog untuk tugas aktif 3. Sekarang kita berada di Museum Sri Baduga. Kalau penasaran, ikutin kita terus ya. Two oceans in between us, and away the shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here. Seperti itu. Jadi hasilnya anak-anak membuat vlog, dan itu kelompoknya ada 8 kita. Jadi ada 8 kelompok yang buat mini vlog seperti itu. Oke, mungkin untuk sementara seperti itu yang bisa saya bagikan. Jadi ini secara globalnya, mungkin nanti insya Allah di video berikutnya saya akan coba share, coba berbagi juga tentang membuat modul. Kita sebenarnya cari referensi di luar, modulnya seperti apa, lalu kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan atau yang akan kita laksanakan seperti itu. Juga menyesuaikan dengan karakteristik siswanya tentunya. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi semua teman-teman yang menyimak video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.